They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. I want it all day long, I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. Halo, nama saya Dinda Bunga Nugrah. Halo, nama saya Dinda Nurlaini. Halo, nama saya Septianto Wibisana. Halo, nama saya Sofa Milati. Halo, nama saya Nisa Fitria Dawiyah. Dari SMA Negeri 4 Kota Bogor, kelas 10 MIA 7 akan menjelaskan mengenai Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Demak terletak di daerah Bintaro, dekat Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara, yaitu berada di Provinsi Jawa Tengah. Raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Demak. Raja pemerintah Kerajaan Demak, yaitu pertama Raden Fata pada tahun 1478 sampai 1518. Yang kedua yaitu Patih Yunus pada tahun 1518 sampai 1521. Yang ketiga yaitu Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Yang keempat yaitu Sultan Prabowo pada tahun 1546 sampai 1549. Yang terakhir yaitu Arya Pencana, yaitu raja terakhir. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak itu meliputi dua hal, yaitu satu agraris dan yang kedua adalah maritim. Kenapa disebut dengan negara maritim? Karena Demak ini mempunyai suatu pelabuhan yang dimana pelabuhan tersebut merupakan penghubung antara pedagang-pedagang rempah sehingga mereka berjualan di pelabuhan tersebut. Mereka menjualnya ke Selat Melaka melalui pelabuhan Jepara. Dan kenapa disebut dengan negara agraris? Karena Kerajaan Demak ini mempunyai luas pertanian yang begitu kaya akan rempah-rempah. Salah satunya yaitu cengkeh. Kemudian hasil pokok utamanya yaitu beras, lilin, dan juga madu. Yang kemudian beras, lilin, dan juga madu ini diekspor ke wilayah Selat Melaka melalui pelabuhan Jepara. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat Demak telah berjalan secara teratur. Pemerintahannya diatur dengan menggunakan hukum Islam. Meskipun begitu, norma-norma atau tradisi yang sudah ada tidak dihilangkan begitu saja. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak yang masih ada sampai saat ini yaitu Masjid Agung Demak yang terletak di Jawa Tengah. Masjid ini memiliki banyak sekali keistimewaan. Selain bangunannya yang bercorakan Islam, ada salah satu tiangnya yang dibangun dari sisa kayu pembangunan dari Masjid Agung Demak tersebut. Biasanya masyarakat Demak memanggilnya dengan sebutan tatal. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Raja pertama dari Kerajaan Demak yaitu Raden Fata. Pada 1507, Raden Fata ini turun tahta dan digantikan oleh anaknya yang bernama Patih Yunus. Sebelumnya, Patih Yunus ini sudah menjadi armada laut dari Kerajaan Demak dan berusaha untuk menyerang Portugis di Selat Malaka. Namun sayang, usahanya ini gagal dikarenakan salah satu hal. Namun karena keberaniannya, Raden Patih Yunus ini dijuluki sebagai Pangeran Sabrang Lor. Pada 1500,
pada 1501 Raden Pati Unus ini digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana dikarenakan Pati Unus ini wafat. Dengan waktu Sultan Trenggana ini semakin menguasai di kerajaan Demak dan mengutus dan berupaya untuk mencegah kerajaan Pajajaran atau Sunda bekerja sama dengan Portugis. Dan Sultan Trenggana ini mengutus Fatahillah untuk bagaimana caranya kerajaan Sunda dan Portugis ini tidak menjalin kerjasama agar Portugis ini tidak menguasai Sunda Kelapa dan Banten. Dan sebelumnya ini Raja Samiam atau raja dari kerajaan Pajajaran atau Sunda ini sudah memberikan izin kepada Portugis untuk mendirikan kantor dagangnya di Sunda Kelapa. Namun akhirnya Fatahillah dan pasukannya berhasil mencegah Portugis untuk mendirikan kantor dagangnya di Sunda Kelapa. Setelah Sultan Trenggana wafat, terjadi perselisihan untuk merebut kedudukan di kerajaan Demak. Seharusnya raja yang duduk di kerajaan Demak itu Sunan Prawoto atau Sunan Muria. Namun terjadi perselisihan karena Arya Pinangsang membunuh Prawoto karena dia ingin berkuasa di kerajaan Demak. Seiring dengan waktu, Arya Pinangsang ini mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaan Demak. Namun seiring dengan waktu pula keluarga dari kerajaan Demak ini tidak menerima Arya Pinangsang menjabat di kerajaan Demak. Akhirnya keluarga dari kerajaan Demak ini mengutus Jakatingkir untuk mengalahkan Arya Pinangsang berkedudukan di kerajaan Demak. Akhirnya Jakatingkir ini membunuh Arya Pinangsang dan dimenangkan oleh Jakatingkir, yang akhirnya ibu kota Demak ini berpindah ke Pajang. Keruntuhan kerajaan Demak. Mulai. Awal mula kehancuran atau keruntuhan kerajaan Demak itu dimulai pada abad 16 Masehi ketika Sultan Trenggono itu meninggal dunia. Ketika Sultan Trenggono meninggal dunia, antara Sunan Prawoto dengan Arya Pinangsang itu terjadi perebutan kekuasaan, yang dimana keturunan-keturunan mereka saling membunuh dan juga disitulah terjadi antara perselisihan kedua belah pihak. Kedua juga karena adanya perselisihan antara Jakatingkir dan Arya Pinangsang. Akibat adanya perselisihan tersebut, Jakatingkir berhasil membunuh Arya Pinangsang dan menyingkirkan Arya Pinangsang, sehingga kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang. Peninggalan kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Demak yang pertama yaitu Masjid Agung Demak yang dapat kalian temukan di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah. Yang kedua yaitu Pintu Beledek. Pintu Beledek, beledek yaitu dalam bahasa Indonesia yang artinya petir. Yang diciptakan oleh Ki Ageng Selo. Mitosnya Pintu Beledek kenapa disebut beledek? Karena katanya Ki Ageng Selo ini membuat pintu beledek ini dari petir. Piring Campa. Piring Campa ini piring dari pemberian dari Putri Campa yang merupakan istri dari Raden Pata yang berjumlah 65. Sebagian ditempatkan di dinding masjid, sebagiannya lagi ditempatkan di dekat dinding imam tempat buat imam. Selanjutnya itu beduk dan kentongan. Beduk dan kentongan ini untuk pertanda akan adanya azan. Selanjutnya yaitu Soko Tatal dan Soko Garuk. Peninggalan ini digunakan pada masa kerajaan zaman Demak, yaitu untuk sebagai penyangga masjid. Selanjutnya ada Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan tempat mimbar para imam-imam masjid di kerajaan Demak. Yang terakhir yaitu Makasurah. Makasurah di sini merupakan kaligrafi atau tulisan-tulisan indah dalam Islam yang menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart Terima kasih ya sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Karena satu like dari kalian sangat berharga untuk kami. Terima kasih dan sampai jumpa.
the story of my life. I give the world